Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung di SMA Negeri 28 Jakarta. Medali emas. Ini dia ada Nur Naila dan Atika Fonita M dari SMA 28 Jakarta, DKI Jakarta. Mibdu exchanging perspective siap. Saya siap. Bos Mibdu exchanging. SMA Negeri 28 Jakarta yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam. Ini dari 2005 sampai 2021 SMAN 28 tetap berhasil mempertahankan namanya sebagai salah satu SMA negeri yang unggulan gitu ya, dan juga terfavorit di Jakarta Selatan. Mungkin Bapak Umar Yadi maupun Pak Surata bisa menceritakan bagaimana sih sebenarnya rahasianya nih untuk mempertahankan posisinya dan juga kepopuleran dari SMAN 28. Tentu kan pasti bagaimana cara untuk menjaga kualitas dan juga menjaga bagaimana marwah dari sivitas akademika dari SMAN 28 ini untuk tetap mencapai visi dan misi yang dimiliki oleh sekolahnya. Mungkin bisa diceritakan visi dan misinya dan juga bagaimana merangkul seluruh staf yang ada untuk tetap berada pada tujuan yang sama. Ya. Baik, jadi visi SMA Negeri 28 Jakarta sendiri unggul IMTAK dan IPTEK dalam persaingan global. Sudah barang tentu dengan visi ini SMA 28 yang pertama sekali adalah bagaimana seluruh warga sekolah, Bapak Ibu guru dan karyawan termasuk anak-anaknya betul-betul bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan masalah keimanan dan ketakwaan. Salah satu contohnya yang sekarang di saat pandemi tetap terus dijalankan adalah tadarus pagi bagi yang muslim atau doa pagi bagi yang non muslim. Kalau dulu kan mudah tadarus atau doa pagi itu karena memang anak ada di sekolah, kemudian dipantau oleh Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kan ada di rumah kan itu. Namun demikian, tetap kami bersama jajaran yang ada di sekolah ini punya komitmen bahwa sebelum melakukan aktivitas pagi kita harus melaksanakan kegiatan yang sifatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa melalui tadarus bagi yang muslim ataupun doa pagi. Bisa mampu bersaing tetapi juga tidak melupakan fundamental dasar gitu ya, Pak. Yaitu dari sisi agamanya juga dari sisi religi. Nah, dari visi ini nih Pak, mungkin Pak Surata mungkin bisa menjelaskan misinya tuh bagaimana? Misi dari SMAN Negeri 28 Jakarta untuk mencapai visi tersebut. Ya, untuk misi yang dilakukan oleh SMA Negeri 28 Jakarta itu pertama tentunya dengan melaksanakan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi pertama melakukan tadarus pagi, kemudian sholat zuhur berjamaah ketika ada pertemuan tatap muka. Namun saat ini juga kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melakukan sholat duha pada saat ganti sesi antara sesi 1 dan sesi 2 dan 3 kira seperti itu. Kemudian yang lainnya berkaitan dengan pembelajaran, tentunya kita mengembangkan e-learning 28 dalam rangka upaya untuk bagaimana memaksimalkan IT ini untuk pembelajaran. Kemudian di samping itu juga kita melakukan evaluasi dalam bentuk fokus group discussion gitu ya. Pertemuan dengan perwakilan OSIS MPK, kemudian dengan orang tua, TKK, komite, Bapak Ibu guru dan karyawan untuk membicarakan kendala-kendala yang dihadapi gitu. Hari demi hari. Itu kita laksanakan secara berkala dalam rangka untuk mengidentifikasi persoalan, kemudian kita bahas bersama bagaimana cara mengatasinya sehingga kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran pada waktu yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Pemirsa, mari kita saksikan bagaimana sih mekanisme pembelajaran yang ada di SMAN 28 selama masa pandemi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya nama Surata MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Al-Qur'annya surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalim, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Dilanjutkan pelajaran dengan sesi pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu orang tua yang mendampingi. Selamat pagi. Oke, selesai materi kita yang akan kita bahas kali ini. Nah, dari sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Apa sudah cukup jelas? Aplikasi utama dalam proses pembelajaran jarak jauh di SMA Negeri 2 Jakarta adalah e-learning SMA Negeri 28 Jakarta. Selain itu juga menggunakan aplikasi Zoom Meeting, itu luar biasa hasilnya ya. Nanti tinggal yang tadi jadi untuk prakteknya ini sangat penting ya untuk umpan kembali. Demikian informasi sekilas dari kurikulum. Marilah kita terus semangat untuk selalu belajar bersama dalam situasi proses pembelajaran jarak jauh. Sukses bersama, hebat semua. Baru saja kita saksikan video pembelajaran yang telah dilakukan oleh SMAN Negeri 28 Jakarta selama situasi pandemi ini. Wah, saya sangat luar biasa ini Pak, saya sangat terkagum-kagum dengan kerja keras dan juga sinergi dari staf-staf maupun mahasiswanya, maaf kebiasaan ini, siswa-siswi SMAN Negeri 28 dalam memanfaatkan teknologi informasi yang tidak hanya menggunakan e-learning gitu ya Pak, tapi juga menggunakan platform-platform lain yang digunakan untuk mensupport kegiatan pembelajaran yang ada di SMAN Negeri 28 Jakarta ini. Pada hari ini di program Ruang Sekolah hari ini kita mendapat kehormatan yang luar biasa untuk dikunjungi oleh salah satu perwakilan dari SMA favorit di bilangan Jakarta Selatan, yaitu SMA Negeri 28 Jakarta. Sekarang kita akan menyaksikan video berbagai prestasi yang dimiliki oleh siswa dan siswi SMAN Negeri 28 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariono, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Di samping kita dibina dalam ilmu akademik, kita juga dibekali ilmu-ilmu yang bersifat non-akademik.
yaitu berupa kegiatan eskur. Ada 17 kegiatan eskur di SMA Negeri 28 Jakarta, antara lain Rohis, kemudian Rohris, Fik, KPBF, Paskibra, Kir, Robotik, Futsal, bola voli, basket, bioskop, paduan suara, Saint Club, Paskibra, dan Urang. Ditambah lagi satu kegiatan wajib, yaitu kegiatan pramuka. Pada sore hari ini kita telah ditemani oleh 2 orang narasumber dari SMA Negeri 28 Jakarta. Tuh, dan yaitu tengah hadir bersama saya Bapak Mariono MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari SMA Negeri 28 Jakarta, dan Bapak M. Arif Harahap ST selaku Pembina Robotik dari ekstrakurikuler robotik di SMA Negeri 28 Jakarta. Selamat datang Bapak, selamat hadir kembali. Kira nih hari ini kita akan mengenal apa lagi nih dari SMA Negeri 28 Jakarta? Mungkin Pak Mariono bisa bercerita sedikit. Iya, terima kasih Kak Asti. Terima kasih sudah 2 kali kita ke Gunadarma. Yang pertama kita dengan Pak Arif, hari ini kita akan memperkenalkan salah satu eskur yang ada di SMA 28 Jakarta, yaitu eskur robotika. Nah, akhir-akhir ini di hari Sabtu kemarin kami meluncing kegiatan yang sangat besar, yaitu ASEAN Robotik, yang diluncing oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta, kemudian juga dihadiri oleh Ibu Kadinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Umaryadi, Kepala Sekolah SMA 28 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ivan Samuel Bonaparulian, Ketua Pelaksana. Para undangan, para peserta launching ASEAN Robotic Day 2021. Senang sekali mendengar bahwa SMA 28 menjadi tuan rumah dari sebuah kegiatan yang amat bermanfaat. Hari ini dilakukan ASEAN Robotic Day yang merupakan bagian dari proses pembelajaran yang amat berorientasi pada masa depan. Alhamdulillah bahwa tema yang diangkat kali ini adalah tema yang sangat relevan. Teknologi that influence today's health. Bagaimana teknologi dimanfaatkan berpengaruh terhadap kesehatan, dan kita semua menyadari saat ini kita sedang dalam situasi pandemi, dan dalam situasi pandemi seperti sekarang kita membutuhkan terobosan-terobosan yang akan membawa kita melewati dan memasuki babak baru. Dalam setiap kejadian pandemi, di situ selalu ada proses perubahan. Saya sendiri mengatakan bahwa yang disebut sebagai krisis sesungguhnya adalah perubahan yang dipercepat. Jadi kalau ada yang menyebut krisis kesehatan, sebenarnya ini adalah perubahan di dunia kesehatan yang dipercepat. Krisis ekonomi, perubahan di dunia perekonomian dipercepat. Begitu juga yang lain-lain. Jadi tantangan kita sekarang adalah membaca suasana, membaca perubahan, lalu mengantisipasinya. Dan kegiatan ini punya potensi untuk mengantarkan anak-anak membaca perubahan secara lebih awal. Karena sering sekali dalam kehidupan ini kita menemukan kenyataan bahwa berhasil dan gagal seringkali bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi berhasil dan gagal seringkali adalah soal membaca perubahan atau tidak membaca perubahan. Nah, dalam hal ini saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi. Kita semua menyadari bahwa proses pembelajaran robot ini memasukkan begitu banyak unsur yang akan memberikan
pada anak-anak kita rangsangan untuk berpikir logis, berpikir sistematis, berpikir runtut, keterampilan tangan, pemahaman tentang teknologi, begitu banyak aspek di dalam proses pembelajaran ini. Izinkan saya menyampaikan apresiasi. Insya Allah SMA 28 akan terus makin maju, kegiatan robotiknya juga makin maju, dan insya Allah anak-anak yang sekarang terlibat, mereka di kemudian hari akan menjadi pribadi-pribadi yang ikut memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan. Oleh karenanya, saya senang sekali diundang kembali ke sini untuk bercerita tentang robotik yang ada di SMA Negeri 28 Jakarta. Saya kira itu, salam semuanya, salam prestasi, salam belajar, salam untuk menatap masa depan yang cerah. Proyek-proyek seperti ini disosialisasikan gitu Bu ke apa namanya ke halayak lama. Siapa tahu kan pendanaannya justru kalau misalnya memang idenya brilian gitu Bu, bisa mendapat pendanaan yang CSR dari industri-industri gitu. Mungkin Ibu dari sisi Humas bisa mengelaborasi. Oh iya, jadi untuk kegiatan anak-anak yang ada di bidang kesiswaan, kami dari bidang Humas juga ada kerjasama dengan pihak luar seperti alumni, kemudian orang tua, kemudian ada pemaparan CSR juga, cuman memang belum terlalu banyak ya, seperti karena memang bantuan orang tua memang juga sudah cukup memadai, seperti itu. Jadi memang ada banyak bantuan dari masyarakat seperti itu. Terima kasih kami haturkan kepada para narasumber yang telah berkenan hadir di studio UGTV. Akhir kata, saya beserta kerabat kerja UGTV yang bertugas hari ini memohon pamit, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.